pergi dan kemudian pergi ke Singapura itu tidak pernah menyerang saya, tetapi menyerang misalnya saudara Andi dan saudara Ibas. Saudara saksi tahu itu? Tahu ya, tahu mas. Jadi gini, saya juga dalam logika saya ini memang dibilang lucu juga. Jadi memang saya lihat ini sangat politis. Ketika memang dicerita soal Hambalang bahwa ini yang terlibat Nyuran Amir lah dan sebagainya, Bu Enji, terus Wayan Koster dan sebagainya, dan kemudian ditetapkan jadi tersangka setelah dia pergi dari Indonesia, itu kan serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan di Metro TV lewat Skype Iwan Piliang, itu kan targetnya memang untuk menghancurkan partai. Tapi kemudian yang menjadi saya bingung itu berbalik justru ke saudara Mas Anas tentang serang-serangan itu, apalagi ditambah dengan ya banyak orang dari petinggi-petinggi yang memberikan komentar-komentar yang justru sangat menterbitkan. Bahkan sebelum dia berangkat itu adalah pertemuan terakhir saya, dan saya ketemu lagi pas di lantai 8 KPK itu berapa bulan yang lalu. Itu adalah pertemuan bagi saya dengan Pak Nazar dari sekian berapa tahun lalu, tanggal 20 Mei itu ketemu lagi di lantai 8 KPK. Pertemuan fisik maksudnya? Pertemuan fisik. Kalau komunikasi kan saudara saksi tadi menyampaikan terus komunikasi. Ya, waktu di Singapura kita terus komunikasi. Tapi ketika saya dalam hati saya, dalam pikiran saya sudah nggak benar, saya lebih baik saya mundur baik-baik. Saya bilang, Pak Nazar, mulai hari ini saya berhenti sebagai staf ahli. Terima kasih atas atensi kerjasama selama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya, kekurangan saya. Gitu. Waktu itu dia nggak mau saya mundur. Kamu nggak usah mundur, tetap ikut saya, ikut Bang Nasir. Kita akan kasih gaji lebih tinggi, kita kasih perusahaan gitu kan. Cuma tetap saja saya lebih baik mundur sebagai staf beliau. Dikasih perusahaan bagus, kenapa saudara menolak? Ya, saya punya akal sangat sehat. Mana itu benar, mana itu salah. Baik, saya geser ke saksi Umar Arsal. Maaf, saya ambil napas sebentar ya. Saudara saksi sebagai relawan waktu itu, ini saya tanyakan hal yang sama pada relawan-relawan lain yang hadir di persidangan ini. Sebetulnya saudara saksi sebagai relawan bersama teman-teman relawan yang lain waktu itu meminta saya maju, mendorong saya maju untuk jadi calon ketua umum. Apa pertimbangan saudara saksi? Pertama, kami ini sebelumnya di keanggotaan, kami juga sering ke daerah sebagai korbit, menyerap aspirasi DPC. Itu kelihatannya Mas Anas itu masih di hati mayoritas teman-teman di daerah. Dan itulah yang kami diskusikan sama relawan, bahwa partai ini dengan latar belakang Mas Anas, saya tidak tahu sebagai aktivis, mungkin partai ini bisa lebih besar dan lebih bagus. Apa harapan saudara atau kepentingan saudara kalau saya terpilih, kemudian menurut saudara partai bisa maju? Apa harapan saudara? Karena saya yakin pasti konsolidasi lebih bagus, karena Mas Anas itu dari pandangan teman-teman DPC, dan kita yakin bisa memenangkan pemilu ke depan dengan kalau Anas terpilih.
apakah saudara ada harapan misalnya bersama-sama di dalam kepengurusan gitu? Kita semua relawan ikhlas. Kalaupun nanti kita bergabung di kepengurusan, ya itu hal yang normal dan normatif. Baik. Apakah saya pernah menjanjikan nanti kalau dukung saya kasih jabatan apa? Tidak pernah. Apakah nanti saya akan kasih kompensasi uang? Tidak pernah. Apakah nanti akan saya dukung atau akan saya jadikan jadi pimpinan komisi? Tidak pernah. Saudara saksi juga menyampaikan bahwa sebagai korwil di partai, kemudian sebagai relawan yang juga di wilayah Sulawesi itu mengeluarkan sejumlah dana ya untuk transport, ya kan? Betul begitu? Betul. Dan itu hal yang biasa kami lakukan. Bukan hanya kongres, setiap teman-teman datang di daerah kita sering bantu. Baik. Dalam kaitan dengan kongres ini, saudara mengeluarkan itu ya, untuk melayani kepentingan saya atau untuk kepentingan partai menurut saudara? Itu untuk kepentingan partai. Betul-betul kepentingan partai. Mengapa saudara menganggapnya itu untuk kepentingan partai? Karena saya juga korwil, dan hal yang sudah lazim saya lakukan untuk membantu teman-teman yang kalau membantu hanya sekedar bantuan untuk transportasi. Baik. Saudara saksi, di dalam proses konsolidasi dan seterusnya itu, dan saudara termasuk mengeluarkan sejumlah uang gitu, apakah saya pernah meminta saudara saksi untuk mengeluarkan uang? Tidak pernah. Sebagai pengantin, hal-hal teknis tidak pernah ada disampaikan, dan tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah saya minta untuk mencari dana? Tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah saya minta untuk mengumpulkan dana dalam rangka pemenangan? Tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah saya minta untuk memberikan dana misalnya transport kepada DPC? Tidak pernah. Ini inisiatif kita masing-masing. Saudara saksi masih ingat siapa ketua Dewan Pembina yang dipilih ketika Kongres di Bandung? Masih ingat Pak SBY. Baik. Saudara saksi masih ingat bahwa saya meminta agar para relawan dan DPC pendukung saya untuk mendukung Pak SBY? Saya ingat, dan beberapa pesan selain itu Pak Anas ini. Pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kemarin sudah disampaikan juga kepada Pak Omar Arsal. Saya masih ingat betul, jadi mohon yang sudah tidak. Jadi selain itu memang Mas Anas juga sering menyampaikan ke kita di relawan ada beberapa hal. Pertama, Ya, jangan menjelekkan, jangan menjelek. sudah saudara Oh, sudah. sampaikan. Saya kira nggak usah diulang. Cukup. Bentar lagi maghrib. Oke. 16:10. Silakan yang lain. Maaf yang mulia, seingat saya itu untuk saksi yang lain, tapi kalau ternyata sudah, terima kasih diingatkan oleh JPU. Untuk sementara dari saya cukup yang mulia, barangkali nanti kalau ada satu dua yang keselip saya mohon kembali. Baik, dari penasihat hukum yang ada tambahan. Silakan. Ya,
dari kami ada pada ya. Untuk saksi Umar dulu ya, yang mungkin segera meninggalkan tempat. Kepada saksi Pak Umar ya, saksi terkait dengan apakah maju sebagai ketua Demokrat, apakah terkait dengan hak dan kewajiban selaku anggota Partai Demokrat, pengurus Demokrat, atau terkait dengan kedudukan sebagai anggota DPR? Beliau sebagai hak, sebagai anggota, semua punya. Anggota Partai Demokrat. Anggota pengurus punya hak untuk jadi pengurus ataupun ketua. Oke. Tadi saudara menjelaskan ada sumbangan-sumbangan untuk transport DPC itu ya. Ya, tadi kemarin saya sudah kemukakan bahwa dari awalnya memang DPP meminta seluruh kandidat untuk membantu transportasi dari seluruh peserta daerah karena DPP hanya menanggung ketua dan sekretaris untuk akomodasi untuk penginapan, satu DPC atau DPD untuk 2 kamar. Selain itu transportasi dan pengembira itu diminta para kandidat-kandidat memfasilitasi. Oke. Sumbangan transport itu ada tidak hubungan? Ada tidak hubungannya dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR? Uang transport yang diberikan kepada para DPC ketika saudara memberi, misalnya kepada pendukungnya Pak Marzuki atau pendukungnya Mas Anas, itu dalam pikiran saudara ada nggak berkaitan dengan kedudukan para pihak yang didukung seperti Pak Marzuki atau Anas? Tidak ada pikiran itu. Kita betul-betul membantu. Nah, yang ketiga, pada saat saudara memberi uang transport kepada masing-masing DPC, nah pendukung Pak Marzuki atau pendukung Mas Anas, saudara ada melapor tidak tentang pemberian itu kepada kandidat? Tidak pernah. Walaupun kami dengar dari informasi ada sumbangan-sumbangan, kami tidak pernah konfirmasi sama kandidat. Begitupun waktu kami membantu transportasi, kami tidak pernah lapor sama kandidat. Untuk saksi Umar, ada rekan lain yang mau nanya? Ada lagi? Kalau untuk Pak Umar, sudah cukup kali ya? Oh, baik. Yang mulia, kami pikir sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan bahwa mungkin Indo Itu masih ada? Indo masih ada. Masih ada? Oh, masih ada. Oh, Pak Umar kami rasa cukup. Pak Umar rasa. Ya. Terima kasih Pak Umar. Pak Andre, tapi cek belum. Pak Andre belum ya, Pak. Mohon maaf Pak, masih di sini juga. Kami lanjut ke saksi Mindu, nanti nyambung ke Bu Julianis dan Bu Rina ya. Ini tentang grup Permai Group atau Anugerah Nusantara. Pertama sekalian aja karena mau selesai, karena mungkin ada mimpi juga ya. Silakan. Terima kasih Mas. Ini supaya terang benderang tentang pernyataan dari Neneng tadi menyangkut masalah kepemilikan dan mengendali. Kepada saksi Mindo ya, kami tanyakan dalam Anugerah Nusantara atau Permai Group, siapa yang punya wewenang atau otoritas dalam hal penerimaan karyawan? Kedua, dalam hal menentukan karirnya, siapa menjabat apa? Kemudian dalam hal menentukan gaji. Pak Nazar dan Bu Neneng. Pak Nazar dan Bu Neneng. Iya. Baik, pindah saksi ke Ibu Yulianis. Pak Nazar dan Bu Neneng. Pak Anas ada nggak? Iya ada. Baik, ke Ibu Rina. Pak Nazar dan Bu Neneng. Pak Nazar dan Bu Neneng. Oke. Kedua, terkait dengan masalah pembentukan perusahaan atau menentukan perusahaan mana yang akan digunakan atau dalam hal bekerja dengan perusahaan mana terkait masalah pelaksanaan proyek, termasuk juga di dalamnya adalah pengaturan soal fee yang akan diberikan, kemudian strategi pelaksanaan maupun strategi cara mendapatkannya. Pertanyaannya adalah kepada Ibu Windu, siapa yang punya wewenang menentukan hal itu? Pak Nazar, Pak. Pak Nazar. Yes. Ibu Neneng ada? Tidak. Tidak. Oke. Saksi Yulianis? Pak Nazar. Pak Nazarudin. Ya. Ke saksi Rina? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian ketiga, terkait masalah keuangan.
bahwa dalam bisnis tersebut Permai Group mendapat keuntungan sangat besar tadi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang punya wewenang untuk mengatur peruntukan atau penggunaan terkait dana-dana yang dikelola oleh Permai Group atau Anugerah Nusantara? Kepada saksi Pak Nazar dan Bu Neni. Pak Nazar dan Bu Neni. Kemudian saksi Yulianis. Pak Nazar dan Bu Neni. Ke Rina. Sama Pak Nazar dan Bu Neni. Oke, terima kasih. Lanjut ke saksi Nuril. Supaya ini jelas dalam persidangan ini, tidak gantung. Tadi kalau tidak salah saudara menyebut nama Bu Ani terkait adanya omongan Nayar yang memberi sesuatu kepada dia. Bu Ani itu siapa? Supaya jelas, jangan sampai ada praduga dan timbul tafsir macam-macam. Istrinya Pak SBY. Istrinya Pak SBY. Nah, cerita Nayar kepada saudara. Nayar. Dengan salam apa yang diberikan kepada Bapak? Yang jelas saya nggak tahu apa yang dia bilang kepada Bu Ani. Yang jelas itu adalah cerita dia setelah pulang dari Cikeas. Dia balik ke DPR sebelum berangkat ke Singapura. Di basement DPR dia menceritakan bahwa habis dari Cikeas, habis marah-marahin lah. Nah, kemudian dia menyampaikan seperti itu, kalau saya tidak dibantu saya akan buka semua yang terima uang. Ya disebutkan lah ya, Mbak Ani, Ibas, semua lah petinggi Partai Demokrat. Tanya itu ceritanya. Iya. Oke. Tadi saudara juga menjelaskan setelah tidak lama ada ketemu di lantai 8 ya, basement KPK ya. Pertanyaan KPK, lantai 8 KPK. Lantai 8 KPK. Pertanyaannya begini, kami ini ya, semua hal yang bermasalah termasuk aset pekerjaan yang bermasalah dan sedang disidik di KPK itu dilempar semuanya ke Mas Anas. Bahkan kami pernah mendengar selentingan dari teman, katanya kalau Neneng itu juga nggak ikut Nayarudin akan dibilang sebenarnya istrinya Mas Anas. Tapi ya kami hormatilah Neneng ya. Pertanyaannya, saudara tahu tidak kenapa kok Nayarudin bersikap atau mengatakan hal seperti itu? Yang saya sudah sampaikan pada persidangan yang lalu, dia menyampaikan bahwa Anas sudah tidak komit. Dia beranggapan Anas sudah tidak bisa membackup lagi, tidak bisa diharapkan dalam kasus ini. Makanya untuk menghancur-leburkan partai ini ya satu-satu diperhatikan, salah satunya adalah Ketua Umum Anas. Bahkan sampai di KPK lantai 8 itu, setelah saya selesai di pemeriksaan, saya kaget juga kan, ada dia keluar dari lift, langsung menyampaikan, ya sebetulnya say hello wajar lah, karena memang kita sudah lama tidak ketemu, sudah berapa tahun gak ketemu, ya saya pengen kangen-kangenan lah. Ternyata dia langsung menyampaikan, tau nggak Mas Anas punya uang 7 triliun. Saya langsung kaget gitu kan. Saya bilang, udahlah bang, jangan fitnah, kan lagi bermasalah. Nggak bisa gitu. Kamu harus buka itu loh. Buka gimana? Kalau tidak ada ceritanya gitu kan. Kalau memang saya capek, ya udah kita bisa. Artinya udahlah bang. Dia menyampaikan juga, menawarkan. Waktu itu belum pemilu ya. Saya diperiksa itu sebelum pemilu, itu masih di CS. Dia menawarkan, udah gini Ril, kamu saya tawarkan untuk jadi caleg nomor 1 DPR RI dari Partai Demokrat. Saya bilang, gimana ceritanya? Udahlah, saya bisa atur semuanya. Yang penting kamu jadi caleg nomor 1, tinggal pilih dapilnya. Ya, saya bilang jujur, saya sudah tidak tertarik lagi untuk jadi caleg di partai tersebut kan. Gitu. Udahlah kamu jadi caleg, semua saya bisa atur sekarang gitu. Saya semua bisa atur, siapapun jadi caleg, kamu jadi calon jadi gitu kan. Ya tetap saya prinsip, saya tidak mau
memang saat itu saya lagi dekat dengan Partai Gerindra gitu. Dan itulah yang membuat saya kaget kenapa sebegitu bertubi-tubi, sebegitu dendam yang sangat luar biasa oleh seorang Nazarudin yang dulu sangat sangat mengagumi. Jangan pendapat saudara, silakan lanjutkan pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih. Fakta aja. Ya. Sudah cukup penjelasan dari saksi Baik. tadi ya. Terkait dengan, saya cuma mau ngejar tentang Bu Ani, benar nggak ngomong Nazarudin? Saudara Julianis, pernahkah saudara Nazarudin mengajukan permintaan kepada saudara terkait untuk pemberian kepada Bu Ani Yudhoyono tadi? Tidak ada. Di catatan ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Ibas Ada. berapa kali? 1 kali tapi 2 amplop 100 jadi 200.000 US dollar. Lain itu? Lain dari itu ada nggak? Tidak ada. Dalam catatan tidak ada. Cuma itu aja, Pak. Oke. Kepada saksi Bu Neneng ya. Itu uang yang sudah dijelaskan untuk saksi di muka yang dibawa ke Singapura ada 532. Itu sekarang kemana Bu? Saksi? Maksudnya uang yang mana? Uang yang ditransfer di perusahaan Nazarudin di Singapura. Tadi namanya apa itu tadi? Mohon maaf. Bisa dibantu. Ampi IT. Ya. Itu sekarang kemana uangnya? Saya tidak tahu itu malah. Oh tidak tahu. Atau itu harta ibu? Harta saksi juga. Ya, tapi saya tidak tahu itu. Ya udah Tidak cukup. Setahu saya perusahaan Ampi itu Cukup ya. bisa, nggak boleh saya jelaskan ini ya. Kepada saksi. Sebentar, mau menjelaskan, silakan jelaskan secara singkat. Setahu saya perusahaan Ampi itu adalah perusahaan teman salah satunya, teman Pak Anas, Pak Rahmat. Pak Rahmat itu memperkenalkan temannya Pak orang China, orang Singapura. Setahu saya PT Ampi itu pemiliknya temannya Pak Rahmat, dan Pak Rahmat adalah orangnya Pak Anas. Yang ini lanjut pertanyaan. Izin majelis dari rekan masih nyambung. Silakan. Pak. Majelis yang mulia, saya cuma ingin konfirmasi dari Ibu Rosa. Tadi Ibu Rosa menjelaskan istilah babi, kalau saya tidak salah. Setahu Ibu Rosa, panggilan Pak Anas ini sebenarnya di perusahaan Anda itu sebagai babi atau sebagai mas? Kalau kami kan sebutnya Pak Anas, tapi kalau Pak Najar nyebutnya Mas. Kalau Babe di kantor kami itu Pak Najar. Yang kedua, kalau saya tidak salah minggu kemarin saksi menjelaskan di persidangan bahwa ketika majelis menanyakan kepada saksi apakah ada peran Anas Urbaningrum di dalam mendapatkan proyek-proyek, saksi menjelaskan atau menjawab bahwa tidak punya peran. Tapi di dalam BAP saksi itu beberapa kali menyebut kata bos. Apa arti kata bos itu? Bos di atas bos. Bisa nggak saksi jelaskan soal itu? Ini sudah pertanyaan sudah sering. Saya juga kan tidak pernah memang secara hitam di atas putih. Kita kan selama ini karena pimpinan kita menyebut bosnya Pak Anas, ya anak buah pasti percaya dong. Selama ini kan di kantor, kenapa Pak Najar bilang jangan sebut-sebut nama Anas di luar? Karena terakhir-terakhir sudah banyak yang komplain kok sering bawa-bawa nama Pak Anas. Setelah mulai ketahuan itu kita diancam tidak boleh sebut nama Pak Anas. Nah kami kan tidak pernah tidak pernah tanya juga, tidak pernah ambil pusing mau bosnya siapa. Tetapi karena Pak Nasr sendiri yang sering bilang Pak Anas di belakang dia, ya kita sebut, kita sesama karyawan
menganggap ya sudah bosnya bos kita ya Pak Anas seperti itu. Tapi secara perusahaan memang sama sekali tidak pernah ada hubungan, baik diperintahkah kita tidak pernah, atau masalah uang keputusan terkecil pun tidak pernah. Setahu saksi, memang saudara Anas ini tergabung di dalam perusahaan Anugrah atau Permai? Saya tidak tahu Pak. Saya sih yang tahu di samping temannya Pak Nazar, ya di belakang katanya sih di belakangnya Pak Anas, karena Pak Nazar yang selalu sebut-sebut Pak Anas seperti itu. Tapi yang sebut Pak Anas itu adalah Pak Nazar aja, dari orang-orang lain belum pernah ada. Sekarang saya pindah ke Ibu Yulianis. Ini sebenarnya majelis yang saya mau tanyakan ini tidak ada hubungan langsung dengan saudara terdakwa, tapi ini kebetulan ada di BAP. Saya ingin penjelasan. Tapi tidak ada didakwakan. Didakwaan ada. Kalau tidak ada didakwaan, saya tidak tahu. Atau memang oleh penasihat hukum dianggap penting. Ya, Silakan. ini terkait dengan pertanyaan nomor 78. Yulianis. Ya. Ini penyidik menanyakan, saya bacakan saja, agar dapat saudara jelaskan mengenai inisial PAH tersebut dan apa yang saudari ketahui terkait hal tersebut. Saksi menjawab, saya bacakan saja. Dapat saya jelaskan bahwa inisial PAH dalam dokumen 2 lembar rekaman terbaca dalam kolom kalimat MK dan seterusnya, tanggal pengambilan 11 Oktober, tanggal ACC 11 Oktober, tanggal pengajuan 13 Oktober, keterangan Kasbom MR Amin, PIK yang menerima minarsi Departemen DPS 2011, kode 1 total 899.700.000 dan seterusnya dengan total 14.934,947.000 adalah Fahmi Hamzah. Saya mohon penjelasan. Jadi Apa maksudnya? penyidik menanya sama saya, dalam dokumen itu ada nama FAH. Kejadiannya waktu itu adalah saya dipanggil sama Pak Nazar ke lantai 7 itu di Tower Permai Pak, di Mampang. Saya dipanggil sama Pak Nazar, disuruh bawa uang 25.000 US dollar. Setelah sampai di atas itu ada Bapak Fahri Hamzah. Dulu saya tidak tahu dia itu siapa, tapi setelah lihat di TV ternyata adalah Pak Fahri Hamzah yang dari PKS. Pak Fahri waktu itu tidak bicara apa-apa. Saya memberi amplop itu ke Pak Fahri, tapi tidak di tangannya Pak Fahri, adalah di meja di depan Pak Fahri. Terus saya minta Pak Nazar, saya minta Pak Fahri tanda tangan dalam bukti kas keluarnya. Terus katanya Pak Fahri Hamzah cuma senyum aja. Katanya Pak Nazar, udah sini saya yang tanda tangan. Terus sama Pak Nazar ditanda tangan cuma dicoret-coret aja. Terus saya tanya, Pak ini untuk proyek yang mana? Tapi kata Pak Nazar, catat aja itu adalah DP pembelian mobil, tidak terkait proyek. Terakhir ya, Ibu Yulianis, tegasnya penggunaan dana yang berasal dari Anugrah di Kongres Demokrat Bandung itu berangkas yang mana? Berangkas operasional, Pak. Cukup. Silakan si mobil. Terima kasih Panita. Silakan. Terima kasih kepada saksi Ibu Yulianis.
Tadi ibu saksi, tadi saudari saksi mengatakan untuk penukaran uang yang $1 juta pada 11 Januari 2011 itu di Logamindo ya? Iya Bu. Apakah saat itu setelah mendapatkan uang dolar itu, apakah saudari saksi mencatat nomor serinya? Tidak ada. Kalau kita beli di Logamindo biasanya nomornya acak Bu. Jadi tidak ada pencatatan baik dari Logamindo maupun dari ibu? Enggak, karena kan itu Logamindo itu kan money changer biasa. Kalau yang nomor yang kita beli di di Plaza Mandiri, karena itu nomornya urut, kita catat. Jadi yang intinya yang Logamindo tidak dicatat gitu ya? Tidak ada pencatatan nomor seri. Baik, kemudian kemarin pada kesaksian ibu pada hari Kamis kemarin itu saudari saksi mengatakan bahwa akhir 2009 saudari saksi mundur dari anugerah. Benar begitu? Iya, saya mengajukan mundurnya bulan Oktober, tapi Oktober saya masih datang ke kantor walaupun tidak digaji. Ya, pertanyaan saya begini, apakah ketika pada akhir 2009 itu, ketika saudari sudah mundur itu, apakah saudari saksi pernah menelpon Aan Ihyaudin untuk mengantarkan uang ke saudara terdakwa? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Yang saya tahu adalah September, 15 September. Ya, ini akhir 2009. Tidak ada. Tidak ada. Kan saya nggak ada Bu. Ya, ya siapa tahu teleponnya entah dari mana. Kemudian pada bulan Maret sampai April 2010, apakah saat itu saudara Aan Ihyaudin sebagai kurir? Sebagai supirnya Pak Nazar. Yang tugasnya mengantarkan uang? Kalau Pak Aan itu mengantar uang khusus ke seringnya ke Johnny Allen Bu. Dan apakah pada bulan Maret sampai April 2010 Aan pernah